Halo Sobat Ilmu Bermanfaat. Ada satu perbuatan dosa yang sangat sering diremehkan oleh manusia saat ini. Padahal dosa paling ringan dari perbuatan ini adalah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya. Nauzubillahi min dzalik. Dosa apakah itu? Sebelum kita lanjut, tolong bantu support channel ini dengan cara subscribe, like dan share video ini, semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Riba. Riba berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan. Dalam Al-Quran, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Riba dalam Islam dikenal dengan perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah. Selain merupakan bentuk kezaliman, riba dapat menimbulkan kesenjangan bagi kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya banyak ditemui saat ini, riba pun sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Maka dari itu, riba yang sekarang masih banyak ditemui adalah gambaran perilaku orang-orang pada zaman jahiliyah. Berikut ini adalah beberapa bahaya dan dosa akibat dari perbuatan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan saitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi, mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275. Dalam sebuah hadits dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi dan pencatat dalam transaksi riba, mereka sama saja. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Hadits yang mulia ini menjelaskan secara tegas tentang keharaman riba, bahaya yang ditimbulkan bagi pribadi dan masyarakat, serta ancaman bagi mereka yang berkecimpung dalam kubangan dosa riba, sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknat bagi orang-orang yang bersyirikat di dalamnya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi riba dan pelakunya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah ayat 279. Dalam sebuah hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadits yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengancam pelaku riba dengan lebih tegas, beliau bersabda, dosa riba memiliki 72 pintu, dan yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sahih, silsilah sahihah nomor 1871. Begitu mengerikan ancaman dari Allah dan Rasul-Nya atas perbuatan riba tersebut. Tapi tidak sedikit orang-orang yang masih meremehkan dosa ini dan bahkan secara terang-terangan mereka melakukan praktik riba. Nauzubillahi min dzalik. Berikut ini adalah beberapa jenis riba yang sering dilakukan. Pertama, riba nasiyah, yang berarti mengakhirkan masa pembayaran, ini terbagi menjadi 2. Pertama, seseorang atau perusahaan tertentu memberikan pinjaman kepada seorang nasabah dengan membayar bunga sekian persen, dalam kurun waktu tertentu dan dibayar dalam bentuk angsuran. Misalnya, seorang nasabah meminjam uang ke salah satu bank sebanyak 100 juta. Dengan bunga 10% dalam jangka waktu 10 bulan, maka setiap bulan pihak nasabah harus mencicil hutangnya 11 juta, jadi selama 10 bulan itu dia harus membayar 110 juta. Kedua, pihak nasabah membayar tambahan bunga baru dari bunga sebelumnya disebabkan karena tertundanya pembayaran pinjaman setelah jatuh tempo.
Semakin lama tertunda pinjaman itu, maka semakin banyak tumpukan hutang yang harus ditanggung oleh pihak nasabah. Dalam kacamata Islam riba ini disebut riba jahiliyah. Misalnya si A meminjam uang ke bank B sebanyak 100 juta dengan bunga 10% dalam jangka waktu 10 bulan, setiap bulannya pihak peminjam harus mencicil 11 juta. Maka, selama 10 bulan itu dia paling tidak harus membayar 110 juta, jika dia tidak menunda pembayaran, ini sudah jelas riba. Tapi jika sudah jatuh tempo dan dia belum bisa melunasi hutangnya maka hutangnya berbunga 15% dan begitu seterusnya. Dalam kondisi seperti ini telah terhimpun dua bentuk riba sekaligus yaitu riba nasiah dan riba fadl. Dan inilah yang berlaku di bank-bank konvensional yang disebut dengan istilah bunga. Kedua, riba fadl, yaitu jual beli dengan sistem barter pada barang yang sejenis tapi timbangannya berbeda. Misalnya si A menjual 15 gram emas, perhiasan, kepada si B dengan 13 gram emas, batangan. Ini adalah riba karena jenis barangnya sama tapi timbangannya berbeda. Contoh kedua, menjual dengan sistem barter satu lembar uang kertas senilai 100.000 dengan uang kertas pecahan 1.000 senilai 95.000 atau 110.000. Semoga Allah menjauhkan dan menjaga kita dari perbuatan dosa-dosa besar yang membinasakan seperti riba dan selainnya. Sekian video kali ini, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishshawab.